Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Sesuai judul, pada video kali ini saya akan menganalisis syair Burung Punggu karangan Hamzah Fansuri dan puisi Balada Ibu yang Dibunuh karya W.S. Rendra. Saya akan menganalisis kedua karya ini dari dua sisi, yaitu sisi unsur intrinsik puisi dan sisi unsur intrinsik karya fiksi. Sebelumnya, kenapa sih syair dan balada dianalisis menggunakan unsur intrinsik karya fiksi? Sebab di dalam syair dan balada terdapat suatu rangkaian peristiwa yang menceritakan tentang suatu kisah, sehingga kita perlu melihat tokoh, penokohan, latar atau setting, dan lain sebagainya yang terdapat di dalam syair ataupun balada tersebut. Seperti biasa, saya akan memanfaatkan tabel dan memberikan skor pada tiap-tiap bait yang memenuhi baik itu unsur intrinsik puisi maupun unsur intrinsik karya fiksi. Dengan tujuan agar lebih mudah menganalisis keunggulan, kelemahan, serta membandingkan antar karya setelah melakukan proses analisis. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Selamat menonton dan selamat memahami. Baik, langsung saja kita akan analisis sisi unsur intrinsik puisi pada karya syair Burung Punggu karangan Hamzah Fansuri dan puisi Balada Ibu yang Dibunuh karya W.S. Rendra. Dimulai dari syair Burung Punggu karangan Hamzah Fansuri yang bertema mayor kisah cinta. Karena terdapat satu tema mayor, maka skornya juga 1. Selanjutnya tema minor, yaitu mengenai kerinduan yang menyiksa diri. Kedua, kegagalan kisah cinta. Dan yang ketiga, kesedihan. Karena terdapat 3 tema minor, maka skornya juga 3. Selanjutnya amanat tersurat, tidak terdapat amanat tersurat di dalam syair ini, maka skornya 0. Selanjutnya amanat tersirat yang terkandung yang pertama, merindu boleh saja, asal tidak merugikan diri sendiri. Yang kedua, sebaiknya tidak usah berharap terlalu tinggi atas apa yang mustahil kita dapatkan jika itu membuat kita tersiksa. Karena terdapat 2 amanat tersirat, maka skor untuk amanat tersirat juga 2. Selanjutnya pola larik berskor 24, karena terdapat 24 larik yang memenuhi kecenderungan jumlah larik pada puisi. Selanjutnya pola bait koheren, ke-6 bait dalam syair Burung Punggu ini saling menyambung, maka skornya juga 6. Selanjutnya pola bait unity, yaitu juga berskor 6 karena ke-6 baitnya merupakan satu kesatuan ide. Selanjutnya rima, pada syair Burung Punggu ini terdapat 5 bait yang mengandung rima, yaitu berpola AA. Selanjutnya diksi. Yang pertama ada majas asosiasi, di mana bunyi kalimatnya hatinya rawan bercampur pilu seperti dihiris sembilu. Kemudian ada juga majas personifikasi pada kalimat punggu merindu, punggu bermada, dan punggu merawan. Karena terdapat 4 majas, maka skor sementara untuk diksi ialah 4. Selanjutnya kita lihat konotasi, tidak terdapat konotasi di dalam syair ini. Selanjutnya citraan, yaitu ada citraan pendengaran terlihat pada kalimat berbunyilah guru. Kemudian ada juga citraan penglihatan pada kalimat seperti dihiris. Kemudian citraan pendengaran pada kalimat suaranya halus terseduh-seduh. Kemudian citraan penglihatan pada kalimat cahaya bulan purnama. Dan terakhir citraan pendengaran pada kalimat punggu bermada seraya merawan. Jadi skor untuk diksi ialah 9. Adapun total skor dari unsur intrinsik puisi pada karya syair Burung Punggu ialah 56. Selanjutnya kita akan menganalisis unsur intrinsik puisi pada karya puisi Balada Ibu yang Dibunuh karangan atau karya W.S. Rendra. Yang pertama tema mayor, temanya ialah kematian, mendapatkan skor 1. Selanjutnya tema minor, yaitu ada kesedihan, kehidupan sebuah keluarga. Ketiga, perjuangan seorang ibu.
Karena terdapat 3 tema minor, maka skornya 3. Selanjutnya, amanat tersurat berskor 0 karena tidak terdapat amanat tersurat pada puisi balada ini. Selanjutnya, amanat tersirat. Yang pertama, betapa susahnya hidup tiada berayah dan beribu. Maka jangan sia-siakan orang yang masih hidup bersama kita. Yang kedua, perjuangan seorang ibu tak akan pernah terbayar sampai kapanpun. Maka sayangi dan hormati dia. Karena terdapat 2 amanat tersirat, maka skornya juga 2. Selanjutnya, pola larik. Hanya terdapat 2 larik yang memenuhi kecenderungan jumlah suku kata ataupun kata pada puisi balada ibu yang dibunuh ini. Selanjutnya, pola bait unity, ke-9 baitnya merupakan unity, maka mendapat skor 9. Kemudian pola bait koheren juga ke-9 skornya saling menyambung, maka mendapatkan skor 9. Selanjutnya, rima, terdapat 4 buah rima pada puisi ini, maka skornya juga 4. Selanjutnya, diksi, ada majas personifikasi pada kalimat bulan sabit terkait malam memberita datangnya waktu makan. Kemudian ada majas personifikasi lagi, yaitu pada kalimat burung kolik menyanyikan berita panas. Kemudian terdapat majas personifikasi lagi, yaitu pada kalimat bayi-bayi bertanya akan bunda pada angin tenggara. Selanjutnya terdapat makna konotasi, yaitu pada kata berita panas ya, yang berarti berita yang sangat penting. Selanjutnya ada citraan pendengaran, itu pada kalimat burung holik menyanyikan berita panas. Kemudian citraan penglihatan pada kalimat pada bangkainya gugur pula dedaunan tua. Dan citraan pendengaran yaitu pada kalimat bayi-bayi bertanya akan bunda pada angin tenggara. Adapun jumlah skor untuk diksi ialah 7. Jadi jumlah total skor untuk puisi balada ibu yang dibunuh dalam sisi unsur intrinsik puisi ialah 37. Kesimpulannya, keunggulan syair burung punggu ialah terdapat pada pola lariknya dan lemah pada amanat tersurat. Sedangkan keunggulan puisi balada ibu yang dibunuh ialah unggul pada pola bait dan lemah pada amanat tersurat. Adapun persamaan dari kedua karya ini setelah dianalisis, yang pertama temanya sama-sama mengandung unsur kesedihan. Syair burung punggu mengenai kesedihan tentang kegagalan cinta, sedangkan puisi balada ibu yang dibunuh tentang kesedihan kepergian seorang ibu. Yang kedua, sama-sama mengandung 3 buah tema minor. Yang ketiga, sama-sama tidak mengandung amanat tersurat. Dan yang keempat, sama-sama menyampaikan 2 amanat tersirat. Sedangkan perbedaannya, yang pertama memiliki tema mayor yang berbeda. Syair burung punggu bertema kisah percintaan, sedangkan puisi balada ibu yang dibunuh bertemakan kematian seorang ibu. Yang kedua, syair burung punggu lebih memenuhi kecenderungan jumlah pola larik, karena pada dasarnya syair memang merupakan puisi berpola. Sedangkan puisi balada ibu yang dibunuh hanya terdapat 4 larik saja yang memenuhi jumlah larik puisi berpola. Yang ketiga, syair burung punggu mengandung 4 larik pada setiap baitnya, sedangkan puisi balada itu hanya mengandung 2 larik pada setiap baitnya. Dan yang keempat, syair burung punggu memiliki diksi yang agak sulit untuk dipahami, yaitu banyaknya mengandung majas, makna konotasi, dan citraan, yang berarti menandakan bahwa syair ini mempunyai keindahan bahasa. Sedangkan puisi balada ibu yang dibunuh mengandung diksi yang lumayan mudah dipahami. Lalu, apakah puisi balada ibu yang dibunuh ini terpengaruh oleh syair? Ya, puisi ibu yang dibunuh ini terpengaruh oleh syair. Itu terlihat dari segi isinya yang berupa serangkaian peristiwa, serta di beberapa baitnya mengandung rima serangkai. Selanjutnya, saya akan menganalisis unsur intrinsik fiksi pada karya syair burung punggu karangan Hamzah Fansuri dan puisi balada ibu yang dibunuh karya W.S. Rendra. Sebelum kita menganalisis unsur fiksinya, akan lebih baiknya kita memparafrasekan karyanya terlebih dahulu agar alur serta tokoh dan penokohan dan lain sebagainya bisa jelas tergambar.
Berikut adalah parafrase dari syair Burung Punggu, dapat teman-teman lihat di layar. Nah, setelah memparafrase, maka kita akan menentukan tokoh dari syair Burung Punggu ini. Adapun tokohnya ialah burung punggu sendiri, yang kedua bulan. Selanjutnya alur, yaitu beralur maju, di mana ceritanya berawal dari kisah Punggu yang selalu merindukan bulan, namun tak pernah dan mungkin tak akan pernah tergapai. Sebab kedudukan bulan dan Punggu sangatlah jauh, dan sangat mustahil untuk mereka bersama. Punggu selalu menanti bulan di atas pohon besar, bersahut-sahutan pada bulan yang terlihat berada di seberang lautan sana. Punggu hanya bisa melihat bulan dari kejauhan saja. Hal itu membuat ia selalu gelisah dan sangat sedih. Namun apalah daya, kenyataan untuk bersama dengan bulan begitu sulit. Jika bulan turun ke bumi, maka di mana bulan akan tinggal bersama Punggu tersebut? Alhasil, Punggu hanya merindu dan selalu merindukan bulan yang tidak tahu kapan akan tergapai. Selanjutnya, kita akan menganalisis unsur intrinsik fiksi pada puisi Balada Ibu yang Dibunuh. Yang pertama tokoh, ada 4 tokoh, maka skornya juga 4. Yang pertama ada Ibu Musang, yang kedua Bayi Musang, yang ketiga Burung Kolik, dan yang keempat warga desa. Adapun penokohannya, Ibu Musang adalah ibu yang baik dan pekerja keras, dan yang kedua itu adalah Bayi Musang, memiliki sifat yang baik. Kisah yang terdapat dalam balada ini bermula ketika malam hari seorang ibu musang hendak mencari makan bertaruh nyawa di dusun-dusun dan di semak-semak untuk anak-anaknya karena anak-anaknya kelaparan. Ayah dari anak-anak musang atau suami ibu musang sudah meninggal. Kemudian ketika ibu musang sedang berjuang mencari makan di tengah malam, si burung kolik memberitahu warga tentang keberadaan musang. Karena warga juga sudah dendam terhadap musang, mungkin karena perkebunannya habis oleh musang. Tetapi seketika burung kolik mati karena digigit musang. Tetapi esok harinya ibu musang tetap juga tertangkap. Akhirnya ibu musang tidak bisa lagi pulang menemui anak-anaknya dan memberi makan anak-anaknya. Alhasil anak-anaknya kebingungan kenapa ibunya belum pulang. Karena sudah beberapa hari tidak makan, maka sang bayi kelaparan dan akhirnya mati menyusuli ibu musang. Selanjutnya kesimpulan, dari segi unsur intrinsik fiksi syair Burung Punggu unggul pada majas, sedangkan puisi Balada Ibu yang Dibunuh unggul pada tokoh dan penokohan. Adapun persamaan dari segi unsur intrinsik fiksi pada kedua karya ini, yang pertama sama-sama menceritakan sebuah kisah, yang kedua sama-sama memiliki alur yang maju. Yang ketiga, hampir memiliki setting atau latar yang sama dan jelas, yaitu terjadi di malam hari, di hutan, dan dalam suasana yang sedih. Selanjutnya, sama-sama memiliki sudut pandang orang ketiga, kemudian memiliki tokoh utama yang hampir sama, yaitu hewan, dan yang keenam, sama-sama terdapat banyak majas personifikasi. Adapun perbedaannya, yang pertama syair Burung Punggu menceritakan tentang kisah cinta, sedangkan puisi balada menceritakan kisah tentang kehidupan suatu keluarga. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, alur cerita syair Burung Punggu lebih mudah dipahami dibandingkan alur cerita puisi Balada Ibu yang Dibunuh. Yang ketiga, syair Burung Punggu lebih banyak menggunakan diksi yang jarang didengar dibandingkan dengan puisi Balada Ibu yang Dibunuh, sehingga begitu sulit mengartikan kata-kata yang terdapat di dalam syair Burung Punggu. Kemudian perbedaan yang keempat, menemukan makna atau inti dari susunan diksi dalam satu kalimat pada puisi Balada Ibu yang Dibunuh itu begitu sulit dibandingkan menemukan makna atau inti dari susunan diksi pada syair Burung Punggu. Yang kelima, syair Burung Punggu hanya memiliki 2 tokoh, sedangkan puisi Balada Ibu yang Dibunuh memiliki 4 tokoh. Perbedaan selanjutnya, penokohan pada syair Burung Punggu tidak begitu jelas disampaikan, sedangkan puisi Balada Ibu yang Dibunuh, penokohan jelas disampaikan. Lalu, apakah Balada Ibu yang Dibunuh terpengaruh dengan syair?
dari segi unsur fiksinya. Ya, balada ini hanya sedikit saja yang terpengaruh oleh syair, yaitu karena balada ini menyampaikan sebuah kisah. Jika dilihat dari jumlah larik per bait, jumlah suku kata pada larik, serta rimanya, maka balada ini tidak terpengaruh dengan syair. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman semua. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum.